ketika teman-teman gagal bayar pinjaman online, ini pasti kita akan menjadi target untuk tim penagihan ya teman-teman, atau istilahnya debt collector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait solusi terakhir ya teman-teman, ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online dan teman-teman itu nggak bisa bayar. Dan ini merupakan cara saya agar aman dari tagihan pinjaman online tanpa harus membayarnya. Oke, ini catat dengan baik-baik ya teman-teman. Kalau udah mentok nggak bisa bayar, bukan berarti saya mengajari teman-teman untuk galbay. Enggak ya teman-teman. Kalau teman-teman ada uang, ada rezeki, kalau bisa bayar, ya bayar aja teman-teman. Biar kita bebas, kita tenang, dan kita nggak perlu pusing-pusing lagi soal pinjol. Tapi di video kali ini khusus untuk teman-teman yang nggak tahu lagi, yang udah mentok nih, nggak ada uang lagi, terus harus bagaimana nih untuk bisa menghadapi penagihan-penagihan pinjol atau tagihan-tagihan DC pinjol yang sudah lewat jatuh tempo yang kita tidak bisa bayar. Tapi sebelum itu kita berdoa bareng-bareng ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah. Semoga apa yang saya sampaikan juga bisa menjadi semangat baru untuk teman-teman dan bisa menjadi jalan keluar untuk teman-teman, dan teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, jadi untuk teman-teman sekalian, ketika teman-teman gagal bayar pinjaman online, ini pasti kita akan menjadi target untuk tim penagihan ya teman-teman, atau istilahnya debt collector. Mereka mulai dari telepon, mulai dari SMS, WA, dan bahkan sosial media kita itu juga akan ditagih. Dan nggak lepas dari incaran mereka, sebenarnya kalau masih baru-baru sih itu nggak ekstrim ya. Tapi kalau udah beberapa bulan itu pasti cukup lumayan penagihannya teman-teman. Bagaimana sih caranya agar kita bisa tenang dan lain sebagainya? Banyak orang yang mungkin mengambil cara simpel, cara singkat, yaitu dengan mengganti nomor HP lalu kemudian mereset HP-nya teman-teman. Dan cukup uninstall aja aplikasi pinjolnya, itu udah beres semuanya. Setidaknya itu kita bisa tenang dari gangguan pinjol tersebut. Nah, hal ini tentu ada positif dan ada negatifnya teman-teman. Kalau positifnya itu pasti kita nggak ada masalah ya, nggak ada penagihan dan sebagainya. Tapi negatifnya adalah kita nggak pernah tahu sejauh apa sih pinjol-pinjol tersebut untuk menagih kita. Progresnya situ sampai di mana untuk menagih kita. Kalau teman-teman memang mentalnya nggak kuat, kalau teman-teman itu memang sering keganggu banget dengan penagihan-penagihan, ya cara paling aman adalah dengan ganti nomor ya teman-teman. Kemudian nggak usah dibaca tuh WA-WA atau telepon email dari DC. Nah, cara selanjutnya adalah untuk bisa tetap tenang, tetap aman adalah dengan memahami dan mengetahui segala resikonya. Jadi percaya teman-teman, resiko galbay pinjol itu sangat-sangat minim, tidak semenakutkan yang teman-teman kira. Teman-teman bayangkan debt collector itu kayak di film-film ya, kayak di TV-TV kayak viral seperti itu, padahal enggak ya. Enggak semua debt collector kayak gitu. Ada yang sopan juga ada. Banyak, cuman memang ya yang viral-viral yang kurang ajar gitu juga ada ya teman-teman. Itu baik lagi ke kita ya, untuk menghadapi mereka itu tidak perlu takut. Juga kita tidak perlu melakukan kekerasan. Kita tetap sopan, tetap menghargai mereka, karena bagaimanapun juga mereka bekerja ya teman-teman. Misalnya ketika DC datang, itu bilang aja belum ada uangnya, lagi diusahakan dan nggak bisa dipaksa dan nggak bisa dipinjam. Di tempat lain juga bilang seperti itu ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman di video kali ini. Untuk teman-teman yang ingin sharing-sharing informasi, silakan teman-teman bisa di video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.